باللسان يفقه قولي صدق الله العظيم. Seluruh jajaran pengurus Masjid Nurul Amal yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semuanya, yang semoga senantiasa kita dalam rahmat dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, bersilaturahim, melanjutkan kajian kita, majelis ilmu kita. Semoga kehadiran kita ini menjadi tambahan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga akhirnya memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan pesan Rasulullah, hadis Nabi yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan ini berkaitan dengan apa yang mesti kita lakukan untuk mengisi waktu hari-hari yang kita lalui. Jadi semakin lama umur kita berkurang, apalagi kalau saya lihat ini banyak yang sudah di atas 40 nampaknya ya. Jadi apa yang seharusnya kita lakukan untuk mengisi waktu-waktu hari yang kita jalani setiap hari. Pesan Nabi dalam hadis beliau, alal mar'il muslimi ma lam yakun maghluban ala aqlihi ayyakuna lahu sa'atan. Seseorang selama hawa nafsunya belum mengalahkan akalnya, atau dibalik selama akalnya belum terkalahkan oleh hawa nafsunya. Ahli hadis juga memaknai selama seseorang belum gila, kata Nabi, maka hendaknya ada waktu-waktu tertentu untuk melakukan beberapa hal. Jadi selama belum gila, ya semoga kita tidak gila. Selama belum gila, maka dia harus meluangkan waktu, menyediakan waktu untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, ini Bapak Ibu, poin pertama. Sa'atun yunaji fiha rabbahu. Ada saat, waktu yang kita sediakan setiap hari, jangan kita lewatkan ini. Ada waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada waktu untuk ini. Waktu untuk bermunajat. Nah, yang jadi pertanyaan kita, apa munajat? Ada waktu untuk melakukan munajat. Apa munajat? Munajat ini berasal dari kata naja yunaji munajatan.
Kalau kira-kira Bapak Ibu, kira-kira sajalah, munajat dengan doa berbeda atau sama? Sama. Kita lihat. Kalau munajat itu pasti berdoa. Tapi kalau berdoa belum tentu munajat. Kita lihat makna munajat. Munajat itu membisikkan rahasia hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menceritakan rahasia diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, kira-kira singkatnya, kalau kita menceritakan rahasia kita, mencurahkan rahasia diri kita, itu biasanya kita sebut apa, Pak? Curhat. Jadi munajat itu, kalau bahasa sekarang, itu curhat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, Bapak diminta untuk memimpin doa di istana negara. Lalu Bapak berkata setelah di atas mimbar, berkata begini, Pak. Ya Allah, bangsa kami sedang mengalami kesulitan. Ya Allah, bangsa kami sedang mengalami musibah di sana sini. Ya Allah, bangsa kami saat ini sedang dalam suasana yang tidak menyenangkan. Itu namanya apa? Munajat. Begitu dia berkata, ya Allah, selamatkan bangsa kami. Namanya doa. Ini beda munajat dengan doa. Kalau doa, tolab, minta. Ya Allah, limpahkan rizki kepada kami yang banyak, yang berkah. Itu doa. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh solehah. Itu namanya. Ya Allah, tambahkan istri saya. Itu namanya. Misalkan. Misalkan, Bu. Dua-duanya sholat tahajud nih suami istri. Kata suaminya, ya Allah, tambahkan istri saya ya Allah. Istrinya doa, ya Allah, jadikan suami saya suami yang setia ya Allah. Ini malaikat yang mana nih? Nah kalau doa itu to the point. Minta ini, minta itu. Munajat kita ceritakan diri kita. Karena ada rahasia yang tahu hanya diri kita dan Allah. Orang lain tidak tahu. Yang kalau kita ceritakan ke orang lain, tidak aman, tidak patut. Maka curhat yang paling tepat adalah kepada munajatlah kepada Allah. Cerita tuh malam-malam tuh Pak. Makanya kalau munajat itu bisa semalam suntuk. Malam-malam, ya Allah, tadi di kantor saya ketemu orang, perilakunya sungguh menyakitkan ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah. Baru tuh doa.
Awalnya munajat. Ceritakan, ya Allah, saya punya anak. Sudah saya ingatkan, sudah saya didik. Supaya rajin sholat 5 waktu. Itu munajat. Ceritakan itu semua. Paling aman kita curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyik Pak munajat itu. Nah itu beda antara munajat dengan doa. Nah salah satu cara atau media munajat kita kepada Allah adalah melalui sholat. Jadikan sholat itu sebagai cara munajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana munajat melalui sholat? Munajat melalui sholat. Ceritakan rasa rindu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala sholat melalui bacaan-bacaan sholat. Ya Allah, begitu imam baca Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, dalam hati kita Engkau pengasih penyayang, Engkau maha pemurah ya Allah. Ungkapkan rasa cinta kita, rasa rindu kita, pengagungan kita kepada Allah lewat bacaan-bacaan sholat. Mau tidak mau, agar kita nyambung menceritakan rasa rindu kita, rasa cinta kita kepada Allah lewat sholat. Mau tidak mau kita harus memahami bacaan-bacaan sholat. Subhana rabbiyal azim wabi, ya Allah, Engkau maha suci. Lagi sujud hati kita nih Pak. Ungkapkan rasa cinta kita. Maha suci Engkau ya Allah. Maha agung Engkau ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Ceritakan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memahami bacaan-bacaan sholat. Nabi Daud itu pasti seorang hamba yang cinta kepada Allah. Tapi Nabi Daud pernah diingatkan. Allah berfirman, wahai Daud, engkau banyak meminta kepadaku. Tapi kenapa engkau tidak meminta agar timbul rasa cinta dalam hatimu kepadaku? Kenapa tidak minta itu? Minta rezeki boleh Pak? Pak? Halo? Minta rezeki boleh Pak? Boleh. Ibu biasanya paling banyak minta apa Bu kalau doa? Minta duit sama suami Pak. Biasanya ada yang pengen husnul khotimah supaya rajin ibadah. Itu kita minta yang baik-baik boleh. Jujur. Seringkah kita berkata, ya Allah, aku mohon kepadamu, timbulkan rasa cintaku kepadamu ya Allah. Pernahkah kita minta begitu? Nabi Daud sampai diingatkan, Pak. Nabi Daud jawab, ya Allah,
aku sangat mencintaimu. Pasti Nabi Daud sangat mencintai Allah. Dan Allah tahu itu. Lalu ketika Allah bertanya, itu pasti di situ ada pesan yang sangat penting yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata terbukti orang banyak minta ini, minta itu, tapi jarang minta, ya Allah, timbulkan rasa cintaku kepadamu yang mendalam, ya Allah. Begitu Nabi Daud jawab, aku sangat mencintaimu ya Allah. Allah mengumpulkan seluruh para malaikat. Seluruh. Begitu semua malaikat berkumpul. Kira-kira apa yang di benak malaikat ketika dipanggil oleh Allah? Karena malaikat itu pasti selalu bersujud. Akhirnya begitu dipanggil, malaikat semuanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata salah memaknai panggilan Allah. Allah berfirman, aku panggil kalian bukan untuk bersujud hari ini. Aku panggil kalian semua. Allah memerintahkan, jaga, lindungi, doakan orang-orang atau hamba-hambaku yang di hatinya ada rasa cinta kepadaku. Jaga mereka, lindungi mereka, doakan mereka. Seluruh malaikat diperintahkan untuk itu, Pak. Melindungi, menjaga, mendoakan orang-orang yang di hatinya ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Pak? Kalau udah cinta, pernah Pak Haji jatuh cinta? Dulu ya. Kalau udah cinta, apapun kita kerjakan, Pak. Namanya cinta. Bukitkanku, lautkanku. Anak sekarang bilang maaf. Sekarang bilang. Itu kalau udah cinta sampai ada ungkapan seperti itu. Nah, orang kalau cinta kepada Allah udah luar biasa. Itu tanpa reserve, Pak. Semua dilakukan, semua diterima apa yang Allah berikan kepadanya. Diterima semuanya. Yang menyenangkan dia terima, ridho, ikhlas. Yang tidak menyenangkan dia terima juga. Kenapa? Yang memberi itu yang mencintainya. Nah, ini semoga seiring usia kita ada saat di mana kita sholat kita jadikan munajat kita lewat bacaan-bacaan sholat yang Allah atau Nabi ajarkan kepada kita. Kalau kita bisa melakukannya, maka insya Allah sholat kita akan bertambah khusyuk. Masih menyimak, Pak? Nabi bersabda, Pak, ja'altu qurrata a'yunin bis sholati. Allah telah menjadikan untukku kesenangan, kenikmatan. Banyak kesenangan, kenikmatan yang telah diterima oleh Nabi. Tapi yang Nabi akui, dia merasa sangat senang. Kapan itu? Ja'altu qurrata a'yunin. Allah telah menjadikan yang sangat menyenangkan bagiku adalah bis sholati, pada saat sholat.
Itu saat yang paling menyenangkan bagi Nabi kita. Banyak yang senang-senang beliau terima, tapi tidak ada yang menandingi betapa senangnya beliau tatkala melaksanakan sholat. Pak, subuh baru saja kita laksanakan. Nanti jam 10 kita dapat uang 10 juta. Lebih senang mana? Lebih senang tadi melaksanakan sholat subuh atau lebih senang nanti dapat uang 10 juta? Ditanya lebih senang mana? Iya, Indonesia pinter memang Pak. Dua-duanya. Atau beda atau sama? Mirip-mirip. Lebih senang mana kita? Saat sholat subuh tadi atau nanti dapat uang 10 juta? Rasa-rasanya jujur kita sepertinya lebih senang dapat uang 10 juta. Sepertinya loh Pak. Nabi itu lebih senang tatkala melaksanakan sholat subuh. Tidak ada yang menyenangkan bagi beliau dalam hidupnya kecuali tatkala melaksanakan sholat. Ini contoh lagi intermezzo. Ada orang sangat butuh atau kita lihat fakta. Ada dana bantuan misalkan. Ada misalkan BSU. Misalkan saya sebut saja misalkan 3 juta. Ada seseorang hari pertama untuk mengambil dana itu hari Senin misalkan. Dia datang jam 9. Ternyata begitu datang jam 9, nomor antrian sudah tidak kebagian. Kenapa? Karena yang mau ngambil itu banyak sekali. Hari pertama datang jam 9, nggak kebagian antrian. Kira-kira hari Selasa Pak, datangnya jam berapa? Wah, sebelum subuh. Kenapa? Dia butuh sama uang itu. Orang yang sholatnya menjadi hal yang menyenangkan dalam hidupnya, maka sholat itu akhirnya ada istilah, jadikan sholat sebagai kebutuhan, bukan sebagai kewajiban. Kita tahu sholat itu kita wajib yakin 5 waktu. Tapi kalau orang sudah butuh tanpa diwajibkan pun, seandainya tidak diwajibkan pun karena butuh, dia senang melaksanakan sholat, dia butuh sholat, dia sholat. Tadi orang karena butuh uang, dia rela datang jam 5 karena dia butuh uang. Kalau sholat sudah menjadi kebutuhan kita, kita sangat senang, maka karena butuh, sebelum azan sudah datang karena butuh sholat dia. Tadi butuh uang jam 5 udah datang Pak. Butuh uang. Kalau dia butuh sholat, wah, sebelum azan sudah datang. Ini peringkatnya beda Pak. Ini udah peringkat bapak-bapak ini. Ya. Jadi jadikan sebagai kebutuhan. Nah, itu bisa terjadi kalau kita sholat, kita jadikan sebagai sarana munajat kita kepada Allah. Kenapa? Banyak masalah dalam hidup kita.
Banyak yang ingin kita ceritakan kepada Allah. Jadi Bapak bangun malam, sholat tahajud, munajat, ceritakan semua. Lanjut dengan doa. Munajat, ceritakan semua. Lanjut dengan doa. Mau doa langsung boleh. Tapi akan terasa nikmat kita bermunajat dulu. Ceritakan. Nah itu bagian yang pertama, pesan Nabi kita dalam mengisi hari-hari yang kita jalani, ada saat kita bermunajat. Yang pertama melalui sholat kita. Oleh karena itu sholat sudah kita laksanakan 5 waktu. Pertanyaannya, apakah itu sudah terasa menyenangkan bagi kita? Apakah terasa kita mengungkapkan rasa rindu kepada Allah pada saat sholat? Nah, ini bahan renungan kita. Makanya dengan uraian ini kita saling mengingatkan semuanya. Ada ayat Al-Quran semua kita hafal itu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Pasti, sungguh orang-orang yang beriman itu pasti sungguh beruntung. Qad aflaha. Itu kajian tafsirnya. Nah, yang beriman yang mana yang beruntung? Pertama, beriman yang beruntung itu beriman yang mengakui Allah sebagai Tuhannya dan Nabi sebagai nabinya, kemudian dia buktikan, dia benarkan imannya dengan mengerjakan amal-amal soleh. Jadi bukan ngomong aja percaya kepada Allah, tapi amalnya enggak soleh. Yang beruntung itu imannya yang tadi. Siapa lagi? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam sholat mereka itu pasti beruntung. Orang beriman beruntung. Iman tidak sekedar percaya. Maaf ini penting. Iman tidak sekedar percaya. Karena banyak orang yang sudah percaya kepada Allah. Iman itu mendatangkan ketenangan. Iman aman. Iman mendatangkan ketenangan. Ilmu diperlukan untuk mengukuhkan iman. Ada bedanya. Iman mendatangkan rasa aman, ketenangan. Tapi ilmu bisa jadi membuat seseorang gelisah. Karena ilmunya dia malah gelisah. Kalau iman menimbulkan ketenangan. Kalau ilmu bisa jadi menimbulkan kegelisahan. Dia banyak tahu, akhirnya malah gelisah. Ya Allah, ini kenapa kok Islam ini ada begini, ada begitu, ada mazhab ini, ada mazhab itu. Sholat gelisah mikirin mazhab. Zikir gelisah. Ya Allah, ini zikir yang mana ya? Yang ini masing-masing, yang ini sama-sama. Gelisah dia dengan ilmunya. Tapi kalau iman menimbulkan ketenangan. Nah, oleh karena itu khusyuk yang beruntung siapa? Satu yang sholatnya tenang. Tafsir khusyuk di sini ayat ini. Satu, ketika sholat tenang. Dua, tafsir ayat ini khusyuk, rendah hati lahir dan
batin pada saat sholat. Kenapa? Saat sholat secara lahir orang bisa merendahkan lahirnya. Dia sujud, lahirnya dia merendahkan dirinya. Tapi hatinya bisa jadi dia tidak merendahkan hatinya pada saat sholat. Allahu Akbar. Takbirnya kayak gitu, mana benar. Khusyuk, orang yang ketika sholat rendah hati lahir dan batin. Khasyi'un. Banyak secara fisik orang lagi sholat sepertinya merendahkan dirinya, tapi hatinya tidak merendahkan dirinya kepada Allah. Khasyi'un, khusyuk. Perhatiannya hanya tertuju pada apa yang sedang dikerjakannya. Itu Pak, khasyi'un. Perhatiannya hanya tertuju kepada apa yang sedang dikerjakannya. Berarti pada saat sholat, perhatiannya hanya tertuju pada sholat. Khasyi'un. Kita lanjut yang kedua. Contoh munajat yang kedua. Ada saat kita berzikir. Ini juga cara kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ungkapkan rasa rindu, rasa cinta, pengagungan kita kepada Allah lewat memaknai zikir-zikir yang kita baca. Subhanallah, subhanallah. Ungkapkan itu lewat kalimat-kalimat tadi. Maha suci Engkau ya Allah, hati kita. Segala puji bagimu ya Allah. Ceritakan itu. Munajat kita lewat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir yang mendapat bahagian pahala terbesar adalah zikir yang dilakukan dengan kehadiran hati. Karena banyak orang yang berzikir, lisannya berzikir, hatinya kemana-mana. Pahala terbesar didapat ketika dia berzikir dengan menghadirkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada ulama yang menyebutkan zikir dengan menghadirkan hati akan dapat menghantarkan seseorang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Sering-seringlah berzikir dengan menghadirkan hati. Itu akan terasa asik, akan terasa nikmat. Ketika mulut berkata subhanallah, seperti kita berkata juga ya Allah Engkau maha suci, Engkau maha tinggi. Nikmat itu zikir kita. Jadi semoga kita bisa naik kelas. Makanya ini salah satu bentuk munajat kita lewat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan Nabi yang kedua. Dalam hidup kita harus ada waktu untuk apa? Kata Nabi, sa'atun yuhasibu fiha nafsahu. Ada saat di hari yang kita jalani hari ini ada saat bagi kita untuk introspeksi diri. Jangan sampai kita tidak melakukannya. Kenapa? Banyak orang yang tidak berubah kualitas dirinya karena tidak pernah bermuhasabah. Jadi begitu-begitu aja dia. Kenapa saya katakan begitu? Kita lihat makna muhasabah. Muhasabah itu juga seakar kata dengan hisab. Hisab itu hitungan. Hisab itu menghitung sesuatu. Jadi muhasabah diri, introspeksi diri kita. Dalam rangka apa?
menilai amal kebaikan kita. Hari ini kita melakukan amal kebaikan apa? Introspeksi diri dalam rangka menilai amal kebaikan kita dan amal keburukan kita. Supaya apa? Supaya terjadi perubahan sikap. Orang yang sikapnya tidak berubah itu karena tidak introspeksi diri. Jelas Pak makna muhasabah? Untuk merubah sikap. Merubah sikap kita. Di awal saya katakan banyak orang yang sombong tetap sombong. Kenapa? Tidak mau muhasabah diri. Banyak orang yang ria tetap ria. Kenapa? Tidak pernah muhasabah diri. Kadang orang itu hanya menunjuk orang. Kamu harus begini. Bapak tuh seharusnya jadi kepala rumah tangga tuh begini Pak. Sementara istrinya tidak muhasabah diri. Sang bapak juga begitu. Ibu harusnya sebagai seorang ibu rumah tangga begini begitu. Suaminya enggak muhasabah diri. Tidak ada perubahan sikap seseorang. Kualitasnya maaf. Segitu-segitu aja. Itu karena tidak introspeksi diri. Puas. Udahlah. Yang penting udah sholat. Benar. Sudah sholat wajib bagus. Tapi mbok iya. Oh. Ada peningkatan dalam sholat kita. Ada peningkatan sedekah kita. Ada peningkatan zikir kita. Jadi banyak orang yang tidak berubah sikapnya. Itu karena tidak introspeksi diri. Dan Al-Quran ini perintah Nabi. Al-Quran jelas ada perintah muhasabah diri. Surat Al-Hasyr. Itu kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jelas perintah Allah. Kalau kamu ingin berubah sikapmu, ingin bertambah baik kualitas ibadahmu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, jaga dirimu jangan sampai terkena siksa Allah di dunia. Ittaqullah di ayat ini yang pertama. Ittaqullah, jaga dirimu jangan sampai andaikan Allah tidak timpakan siksa kepadamu di dunia, pasti Allah timpakan kepadamu siksa di akhirat. Wattaqullah, bertakwa lagi kepada Allah. Di sini ayatnya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap diri itu melihat, mengoreksi amal-amal yang dia lakukan untuk bekal hari nanti. Tafsir ini diantaranya bekal hari kiamat ketika kita dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kapan Pak saat paling tepat kita muhasabah diri? Hari ini akan kita jalani. Kata Nabi, jangan sampai kita melewatkan ini. Kapan saat yang paling tepat kita muhasabah diri, Pak? Introspeksi amal baik kita. Kurangnya di mana? Kejelekan kita jangan kita ulangi. Kapan, Bu? Kapan, Bu, kita muhasabah diri yang paling tepat kira-kira? Mau tidur saat ini. Kalau mau tidur, ini bisa nggak pules-pules nih. Ya Allah, iya ya Allah, nyari terus. Ada tuntunan ulama. Akhir dari
aktivitas kita bertemu dengan orang-orang, pulang ke rumah biasanya itu sore hari. Menjelang maghrib tuh biasanya pulang. Termasuk di sini Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi. Kita introspeksi diri itu waktu yang paling efisien adalah sore hari. Karena itu bagian dari selesainya aktivitas kita di hari itu. Malam bisa, tapi yang paling tepat sore hari menjelang maghrib. Itu setiap hari, Pak, kata Nabi. Supaya kita berubah sikap. Yang jelek-jelek kita bisa buang. Yang kurang-kurang bisa kita tambah. Karena kalau kebanyakan dirapel muhasabahnya, wah nggak nyanggup kita. 1 hari aja kata Nabi. Harus ada waktu untuk itu. Udah Isra belum, Pak? Belum ya. Nah, saya sekarang ngambil contoh yang terdekat. Ada nggak, Pak, seorang suami yang di mata orang-orang itu baik sekali. Oh, dipuji-puji tuh suami itu. Di depan istrinya, dia dipuji-puji depan istrinya. Istrinya tahu, alah, belum tahu siapa suami saya. Ada nggak yang begitu? Aduh. Pak Haji, misalkan, jangan nggak enak kali ini. Ada orang, ya. Pak Haji enak loh seperti Pak Haji. Kenapa? Punya istri itu loh. Saya pengen loh punya istri kayak istri Pak Haji. Solehah, baik. Yang tahu suaminya. Apa kata suaminya? Belum tahu aja siapa istri saya. Ada kan yang begitu? Maksud saya adalah ada poinnya ini. Jangan sampai kita dipuji orang di luar habis-habisan. Di rumah kita sendiri, maaf, orang-orang sekitar kita, istri, anak-anak kita merendahkan kita. Mencemooh, mencumeeh. Ada orang Padang nggak, Bu, sini? Ada ya? Ada. Apa tuh kalau begitu Pak namanya, Pak, istilahnya, Pak? Mencumeeh ya? Iya. Apa kata Nabi? Nih lihat poinnya. Khairukum khairu wal tafakum li ahli. Sebaik-baik di antara kamu adalah kata Nabi. Sebaik-baik kita Bapak Ibu adalah yang paling lembut dan paling baik terhadap keluarganya. Itu orang yang paling baik. Yang paling lembut, yang paling sikapnya baik kepada keluarganya, kata Nabi, itu orang yang paling baik. Walaupun di mata orang lain dianggap jelek, kenapa? Orang bisa bersuudzon, tidak tahu yang sebenarnya. Tapi kalau keluarga kita tahu kita sebenarnya. Jadi yang terbaik itu, yang paling baik terhadap keluarganya. Maksud saya berikutnya adalah kita introspeksi masing-masing diri kita. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Tiap hari kita introspeksi diri kita. Ya Allah, iya tadi pagi saya masak sayur asem keaseman ya Allah. Masak asem keaseman. Minta maaf sama suami. Untungnya suaminya seperti Nabi. Oh, gimana Pak sayurnya?
Enak Bu, enak. Kayaknya saya lagi kurang sehat nih, lidah saya kok rasanya asem-asem dikit ya. Itu karena saya kurang sehat Bu. Bukan salah sayurnya, saya lidahnya Bu lagi kurang sehat nih. Kayaknya sih keaseman karena lidah saya kurang sehat Bu. Oh jangan begini Bu. Iya Pak, orang Bapak kurang sehat, cobain. Oh ternyata maksudnya asem beneran. Bukan lidah suami saya yang kurang sehat. Itu cara Nabi mengingatkan pasangannya. Jadi bukan ibu bagaimana sih? Udah dikasih uang, dikasih duit, tinggal masak aja. Masih kayak gini hasilnya. Bertahun-tahun sayur asem terus. Ya, masuk poinnya. Jadi muhasabah diri kita sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai orang tua. Agar kita ada perubahan sikap. Orang keras kepala, istri keras kepala, suami keras kepala karena tidak introspeksi diri. Masih kuat Bapak Ibu? Sambil nunggu suruh ya Pak Haji ya? Belum ya? Belum. Ada introspeksi juga, jangan sampai kita melakukan keburukan. Ada keburukan yang kita lakukan dan ini perlu juga kita ingat. Saya ingin mengutip surat Yasin mulai dari ayat 63. Bapak Ibu hafal ini. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada sebelum hadhihi itu ada al-yauma nakhtimu. Ada satu hari di mana mulut kita dikunci, ditutup, dikunci. Akhirnya kita terdiam, tidak bisa berbicara. Yang berbicara siapa? Waktu al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim. Jadi yang berbicara siapa? Tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum, memberikan kesaksian, berbicara juga siapa? Kaki kita. Kata Allah, mulut kita terkunci. Di hari kiamat nanti yang bicara tangan, kaki. Dan tangan yang sekarang kita rawat, ketika terkilir kita urut. Ketika kotor ibu-ibu pedikur, tekukur, kita rawat ini. Tapi di hari kiamat ini bisa memberatkan kita, bisa meringankan nasib kita. Dia berbicara. Al-yauma nakhtimu dan selanjutnya. Dia akan berbicara. Yang tadinya di dunia kita lindungi, kita jaga, dia bisa memberatkan kita atau meringankan diri kita. Kaki kita juga begitu. Ketika kita asam urat, minum obat. Asam urat dibawa-bawa ya. Iya. Makan ini, wah, obat tuh Pak. Jalan susah. Duduk kelamaan susah. Lurusin lama prosesnya, jeda waktu nggak apa-apa. Bagian dari sunnatullah. Langsung diri bisa jatuh. Iya kan?
Kaki yang kita jaga, kita rawat ketika dia sakit, di hari kiamat dia akan berbicara. Dan pembicaraannya bisa memberatkan nasib kita, bisa meringankan nasib kita. Itu pasti. Nah, makanya ada tuh. Nah, ingat barangkali. Lagu Chrisye. Ketika tangan dan kaki bicara. Akan datang, kalau nggak salah akan datang waktu ya. Lupa, saya nggak bisa nyanyi Pak. Akan tiba atau akan datang waktu gitu ya. Mulut dikunci gitu kan. Ini Chrisye ada biografinya. Orang dapat hidayah lewat berbagai cara. Bagi kita ayat ini mungkin biasa. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Semenjak dengar, baca atau dia paham ayat ini, dia tidak pernah berani lagi meninggalkan salat. Prosesnya bagaimana? Ketika nada-nada lagu sudah tercipta, tinggal liriknya yang belum ada. Dia telepon Taufik Ismail, seorang penyair, Taufik Ismail. Bang Taufik, tolong buatkan lirik, tolong buatkan syair. Saya sudah ada nadanya, tapi belum ada liriknya. Ya, Taufik Ismail minta waktu 1 minggu. Ditelepon lagi 1 minggu. Gimana bang? Kata Chrisye. Belum, Mas Chrisye. 2 minggu, gimana bang? Belum, Mas Chrisye. 3 minggu, gimana bang? Belum, Mas Chrisye. 1 bulan baru jadi. Disodorkan ke Chrisye. Kata-katanya luar biasa. Begitu dia baca lirik dari Taufik Ismail, nangis sejadi-jadinya Chrisye. Nangis sejadi-jadinya. Dia tanya, Bang Taufik, ini syair lirik dari mana? Taufik Ismail jawab, itu dari surat Yasin, Mas Chrisye. Al-yauma nakhtimu ala, dia bacakan ayatnya. Oh, dari surat Yasin. Memang kenapa, kata Bang Taufik? Saya nggak nyanggup menyanyikannya. Setiap saya menyanyikan, air mata bercucuran. Terbayang baginya di hari kiamat mulut dikunci, ini ngomong, ini ngomong. Takut dia Pak. Akhirnya dia minta bantuan istrinya. Wah nih istrinya Bu, perannya luar biasa. Bantu saya, doakan saya supaya bisa menyanyikan lagu ini. Istrinya sholat hajat. Sholat hajat istrinya. Akhirnya Allah beri kekuatan, masuk rekaman. Cuma tinggal nunggu 1 lagu itu Pak. Yang lain udah ada, tinggal nunggu lagu itu. Berhasil dia nyanyikan saat itu, sehabis itu tidak pernah mampu lagi menyanyikan lagu itu sampai beliau wafat. Setiap nyanyikan nangis, baru mulai nangis, baru mulai nangis. Ini. Jadi seni itu ada perbedaan ulama. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Ternyata Chrisye yang dia dapat adalah malah hidayah. Yang mengharamkan silahkan pendapat masing-masing. Tapi bukti otentik Chrisye itu dapat hidayah. Bahkan tidak sanggup menyanyikannya. Bahkan orang banyak berkomentar. Andaikan lagu ini diputar di anggota Dewan Pusat, kita lihat reaksinya bagaimana mereka. Kayaknya kejang-kejang ada, tapi yang biasa, udah biasa. Allah kasih hidayah lewat berbagai cara. Ini bagian dari bahwa semua anggota tubuh kita introspeksi diri kita. Mulut kita. Kenapa? Awal ayatnya hadhihi jahannam. Nanti
Udah. Saya singkat, hadhihi jahannam, malaikat penyiksa berkata, ini loh, hadhihi, di hadapanmu neraka jahannam, kata Allah. Allati kuntum tu'adun, yang dulu Allah janjikan kepadamu. Ini dia di depan kamu sekarang di hari kiamat. Allah kasih lihat, hadhihi jahannam, ini dia sekarang di hadapan kamu. Ini karena kekafiran dan tidak bersyukurnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, mulutnya bukan dipergunakan yang baik, kemudian tangannya, kakinya, matanya dipergunakan untuk hal-hal yang Allah haramkan. Dengan uraian ini semoga sebenarnya ada 4, tapi baru 2 poin. Insya Allah pada kesempatan berikutnya akan kita lanjutkan. Dengan uraian ini juga semoga kualitas ibadah kita, kualitas diri kita akan menjadi semakin baik, semakin dekat, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman nafi'a wa aqlan kamila wa fahman zakiyya wa rizqan halalan katsiran tayyiban mubarakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.